Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di Gereja Immanuel Assembly of God. Dan terima kasih yang sudah bergabung di sini dan juga di ibadah online di Facebook, dan juga yang sudah bergabung dengan kami di Zoom. Selamat beribadah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah ku ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku akan dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita sama-sama menaikkan lagu pujian ini, Ku Diberi Kuasa. Selamat siang saudara, dan kita senang sekali kalau kita boleh jumpa lagi. Dan saudara, sebelum saya mau sharing dalam renungan hari ini, kita boleh siap air anggur dan roti. Khusus kita boleh ambil perjuangan suci bersama-sama. Ya, sudah boleh pause video ini dan sudah boleh siap dulu, dan kemudian sudah boleh on video saudara. Okay. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat hari ini.
Biar firman-Mu akan terus menguatkan hati kami. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong setiap anak-anak-Mu yang dalam masalah dan juga mereka lagi bergumul secara pribadi. Tuhan, kami berdoa buat kekuatan-Mu Tuhan. Jamahan-Mu buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, hari ini saya mau sharing di Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya percaya bahwa sudah pasti sudah tahu cerita ini, dan ini dikatakan satu cerita tentang seorang janda yang datang kepada hakim minta pertolongan. Dan hari ini saya mau sharing kepada saudara bahwa senantiasa berdoa dan jangan menyerah. Ya, sudah, kami percaya bahwa renungan hari ini akan menguatkan hati kami dalam kehidupan doa kita. Di mana Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 yang dikatakan di sini bahwa di ayat 1 Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah, ayat ketiga dikatakan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat yang kelima, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat ke-7 dikatakan di sini bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, hari ini renungan yang kita akan belajar bersama-sama, yang kita boleh motivasi kita supaya kita akan terus bertekun dalam doa kita. Ya, dan yang kita tahu bahwa ini yang berbicara kepada kita dari ayat ini, dikatakan di sini bahwa Tuhan tahu setiap pergumulan kita, dan Tuhan juga pun tidak lelah untuk mendengar doa kita. Ya, dan tapi kita tahu di sini akan firman Tuhan akan terus mendorong kita untuk terus datang kepada Tuhan setiap hari dan berdoa. Objektif yang kita akan belajar bersama-sama di sini bahwa kita akan terus belajar itu akan mengingatkan kepada kita, ya, jangan rasanya lelah dan putus asa dalam doa kita. Saya tahu bahwa kadang-kala kita berdoa, kita sering minta kepada Tuhan dan kita tidak ada jawaban. Dan kita seringkali bertanya-tanya, kapan Tuhan akan pasti menjawab doa saya? Kapan? Saya percaya bahwa jangan kita stop, jangan kita lelah, tapi datang kepada Tuhan, terus bertekun dalam doa kita. Dan untuk mengajar kita bahwa untuk sabar, ya, dalam kehidupan doa kita. Saya tahu bahwa seringkali kita perlu belajar untuk bersabar, dan kita akan belajar untuk menunggu waktu Tuhan. Dan yang ketiga, kita meminta kepada Tuhan. Sepertinya bahwa kita perlu
tambahan iman, extra faith, ya, untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Dalam pendahuluan saya katakan di sini bahwa saya baca satu artikel dikatakan oleh Mother Teresa. Mother Teresa katakan bahwa prayer is not asking. Prayer is putting oneself in the hands of God at His disposition and listening to His voice in the depth of our hearts. Yang dikatakan bahwa di sini adalah doa bukan meminta. Doa adalah menempatkan diri di tangan Allah pada wataknya dan mendengarkan suaranya di bisik hati kita yang paling dalam. Saudara, kita tahu bahwa apa yang kita belajar di sini bahwa Injil Lukas pasal 18 ayat 1 yang mulai di sini bahwa Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang dia katakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, ini sesuatu yang kita tahu bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus selalu berdoa dan jangan menyerah. Don't give up. Ya. Dan kita tahu bahwa dalam perumpamaan ini Yesus menjelaskan tentang cerita seorang janda yang terus datang kepada seorang hakim. Ya. Dan dia datang kepada hakim ini dan minta hakim ini untuk membela dia. Ya. Dari lawanannya. Dan kita tahu bahwa seorang janda dia tidak berdaya dan dia perlu pertolongan. Dan apa yang kita lihat di sini bahwa kita tahu bahwa akhirnya hakim ini menyerah. Dia katakan bahwa dia melihat janda ini menyusahkan dia. Setiap hari dia lihat janda itu ada di kantornya. Dan akhirnya dia ambil keputusan untuk membela janda ini. Kita tahu bahwa dengan hal ini kita boleh belajar bersama-sama dengan 3 poin di sini bahwa Yesus ingin kita tetap berdoa, terus berdoa setiap hari. Ya, keep on pray. Ya, yang kita tahu bahwa sesuatu yang kita harus tahu bahwa ini yang membuat kita seringkali kita gagal dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya. Coba kita bayangkan saja kepada diri kita. Tanya kepada diri kita, selama ini apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Kita sabar. Dan poin nomor 1 kita akan belajar di sini bahwa di pasal 18 ayat 1 yang kita tahu bahwa kita boleh belajar bersama-sama. Ini mengajarkan kepada kita untuk bertekun, ya, dalam kehidupan doa kita. Yang kita baca di ayat 1 yang kita tahu bahwa apa Yesus katakan di sini bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka yang menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang dalam bahasa Inggris dikatakan don't give up, jangan menyerah, tidak jemu-jemu. Yang kita tahu bahwa ini membuat satu gambaran tentang iman kita, our faith, ya. Yang kita tahu bahwa dalam situasi yang kadang-kala sangat susah, agak sulit, ini membuat kita selalu minta kepada Tuhan, we need extra faith. Kita perlu iman, kekuatan atau tambahan iman, extra faith. Dan kita tahu bahwa seringkali kita harus datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, dan kita jangan menyerah. Dan kita harus belajar di sini bahwa sesuatu yang kita jangan menyerah dan jangan putus asa dalam kehidupan kita pada waktu kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa ini sesuatu yang Tuhan seringkali menguatkan kepada kita. Don't give up. Walaupun kadang-kala kita rasanya lelah dan kita tidak ada jawaban. Ini suatu motivasi yang Tuhan memberi kita kekuatan. Don't give up. Don't give up. Selalu mempunyai suatu harapan, ya, dalam saat kita dalam kesusahan, dalam saat kita bergumul, kita tahu bahwa
kita perlu datang kepada Tuhan. Yang kita tahu bahwa Yesus memberi 2 poin di sini untuk menjelas atau memberi kesan kepada murid-muridnya, dan supaya nombor 1, bahwa Yesus ingin mereka mendedikasi kehidupan doa mereka, ya, sepertinya konsisten sesuai sebagai dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua, kita akan belajar di sini bahwa Yesus mau mereka juga tahu bahwa mereka jangan menyerah, ya, jangan menyerah, don't give up, ya, walaupun situasi itu yang sangat sulit buat mereka. Dan kita tahu bahwa pada waktu Yesus memberi ajaran kepada murid-muridnya di ayat 1, dan kita lihat di ayat kedua, kemudian bahwa Yesus mulai mencerita tentang seorang janda ini. Ya, kita tahu bahwa ini satu jawaban yang straightforward secara langsung, dan cerita ini sekali membuat kita ingat sesuatu yang paling mudah. Ya, adakala kalau kita dengar cerita, kita ingat di dalam hati kita dan pikiran kita. Dan Yesus seringkali mencerita sesuatu dalam pengalaman setiap hari, ya, di mana mereka boleh mengerti dan mereka juga boleh mengetahui apa yang Yesus katakan, ya. Dan hari kita akan belajar sih bahwa sebagai seorang Kristen, ya, kita harus belajar jangan menyerah dalam kehidupan doa kita. Kita tahu bahwa ini sesuatu yang kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita harus beriman, ya. Dalam hal ini kita tahu bahwa semua doa-doa kita itu ada dalam tangan Tuhan, ya. Yang kita tahu, God knows the best, ya. Jesus knows the best. Tuhan tahu semua yang paling baik, ya. Tapi kita saat ini, kita percaya bahwa kita harus tahu bahwa saat ini kita harus datang kepada Tuhan, bertekun dalam doa. Minta terus kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pasti menolong saudara. Poin yang kedua, kita akan belajar sini bahwa ia menajarkan kita untuk sabar, ya, dalam kehidupan doa kita. Memang, saudara, kita tahu bahwa pada waktu kita berdoa, adakala tidak ada satu jawaban yang langsung, ya. Sepertinya bahwa itu adakala perlu waktu, mungkin 2-3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Saudara, saat ini, bahwa di ayat 2 sampai ke 5, kita tahu bahwa hal ini bahwa Yesus sudah memberi suatu cerita, ya, bahwa di mana ada di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Tapi pada akhirnya kita lihat bahwa janda ini datang kepada dia, ya. Dan ayat ketiga dikatakan bahwa dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Kita lihat bahwa di sini kita boleh belajar, ya, pada waktu kita ambil gambaran atau contoh ini yang seperti yang dikatakan janda selalu datang kepada hakim itu, who kept coming to him, ya. Injil Lukas mencantum seorang janda ini yang terus datang kepada hakim ini, terus datang kepada hakim ini, dan dia mau hakim ini itu untuk membela dia, walaupun tidak ada secara jawaban yang langsung dari hakim itu katakan, iya, aku akan membela hakmu terhadap lawanmu. Hakim ini diam aja, ya. Kita tahu bahwa seringkali hakim ini melihat seorang janda, apa yang dia boleh lakukan? Dia miskin, dia tidak punya suami, tidak akan sesuatu yang bisa menuntut hakim ini. Tapi kita lihat bahwa janda ini tidak give up. Dia datang setiap hari.
Dia datang ke kantornya. Di mana hakim ini pergi, dia ikutin, dia buntutin. Ya. Dan pada akhirnya kita lihat bahwa hakim ini menyerah. Ya. Dan kita tahu bahwa di mana jandar ini dia tidak give up. Dia tidak menyerah. Dia datang terus. Dan ini satu gambaran mengajar kepada kita bahwa perumpamaan ini mengajar kita bahwa kita harus ikut seperti contoh seorang janda ini. Always pray and never give up. Senantiasa berdoa dan jangan menyerah. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mau kita doa. Setiap hari berdoa. Tapi musuh kita, iblis, tidak mau kita berdoa. Ya. Dan kita tahu bahwa Lukas memberi satu gambaran atau berbicara kepada kita bahwa Yesus mempunyai prihatin, concern kepada murid-muridnya. Ya, bahwa mereka ada kala itu bisa putus asa, discourage dalam kehidupan doanya. Dan itu sebabnya Yesus mencerita gambaran seorang jandar ini, seorang perumpamaan di mana ini boleh menajar murid-muridnya. Nah, Samuel Chadwick katakan di sini bahwa the one concern of the devil is to keep Christians from praying. Ya, satu-satunya memperhatikan iblis adalah mencegah orang Kristen berdoa. Ya, sudah saat ini, kapan kita sudah mulai stop doa? Apakah sudah kecewa dengan sesuatu? Atau sudah putus asa? Hari ini, saya katakan kepada saudara, don't give up. Belajar kembali kepada Tuhan. Ambil waktu datang kepada Tuhan. Berdoa. Saya percaya, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan melihat hati kita. Tuhan selalu dengar doa kita. Tapi Tuhan mau kita juga sabar. Dan kita lihat bahwa hal ini iblis itu selalu mentertawa kepada jeripaya kita dan dia mengejek hikmat kita. Tapi pada waktu kita berdoa, dia mulai gemetar. Dia mulai gemetar. Sudah saat ini kita mau belajar. Mengapa kita perlu bersabar dalam kehidupan doa kita? Adakala kita tahu bahwa situasi yang kita menghadapi itu sangat sulit dan untuk kita bersabar. Tapi sesuatu hal yang kita boleh belajar di sini bahwa Tuhan seringkali katakan terus menerus memperhatikan kepada kita, jangan kita lelah dan menantikan jawaban. Ya, kita percaya bahwa saat ini pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita akan dengar doa kita. Ya, seringkali kita tanya kepada, apakah Tuhan dengar doa saya? Apakah Tuhan tahu? Dalam hal ini kata apa? Patience is important in prayer. Ya, sabar. Kita harus punya sabar. Itu sangat penting dalam doa kita. Ya. Dan kita tahu bahwa kita perlu menantikan respon Tuhan, jawaban Tuhan, sampai kita mengerti jawabannya. Adakala Tuhan mau kita sabar, melihat sesuatu terjadi, mujizat Tuhan? Saya percaya pada waktu kita berdoa, doa kita itu sudah di tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita itu tergesa-gesa ambil keputusan. Ya, kita tahu bahwa kita jangan selalu bertindak tanpa arahan
yang jelas dari Tuhan. Seringkali kita berdoa, kita lihat tidak ada jawaban, kita seringkali ambil jalan yang lain. Tapi saat ini Tuhan mau kita sabar. Ya, saya percaya bahwa pada waktu kita belajar sabar terhadap diri kita dalam doa, saya percaya bahwa kita tidak akan pasti kecewa. We are not disappointed. Ya. Pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan tahu dan Tuhan akan pasti memberi kita yang paling baik. Ya. Tuhan akan pasti memberi yang paling baik kepada kita. Dan doa ini segera akan membuat kita lebih mengerti dalam kehidupan kita. Ya. Betapa sabarnya kita harus mempunyai. Ya. Dan kita lihat bahwa apa yang dikatakan di 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Percaya, lihat. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 katakan bahwa kita serahkanlah ini semua kepada tangan Tuhan. Serahkanlah kekhawatiran kita. Dan kita tahu di Matius pasal 7 ayat 11 dikatakan, mintalah maka ia akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Lihat, sama seorang janda ini. Dia serahkan semua ini kepada tangan Tuhan. Dia datang kepada hakim ini. Dia bersabar. Dia tekun setiap hari datang. Dan dia datang sebenarnya dia ketuk pintu itu sampai hakim itu lihat dia. Dan dia cari hakim itu. Di mana hakim itu pergi. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa dia dapat jawabannya. Sudah sebagai seorang Kristen, ya, kita perlu mempunyai iman bahwa kita tahu bahwa God will always act in our best interest. Ya, Tuhan akan bertindak dalam keperluan kita, di mana yang kita rasanya kita sangat perlu. Ya, dalam kebutuhan kita. Dan kita tahu kita akan melihat bahwa Tuhan akan pasti mencukupi semua doa kita. Tuhan akan pasti menjawabnya. Ya, kita tahu bahwa kita perlu sabar dan ini akan terus datang kepada Tuhan dan bertekun dalam doa. Poin yang ketiga kita akan belajar di sini, saudara. Itu akan mengajar kita untuk bertahan dalam kehidupan doa kita. You need to be endure. Ya, endure. Saudara, kita tahu bahwa di ayat 5, 6, 7 dan 8, ya. Yang fokus dari ayat 8 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, sesuatu yang di ayat 1 pasal 18 di Injil Lukas. Ya. Dan Tuhan berbicara dalam perumpamaan ini bahwa kita harus tetap berdoa dan jangan putus asa, jangan berjumur-jumur. Dan kita akan belajar implikasi di sini atau makna di sini bahwa kita tahu bahwa ketika Yesus akan kembali di dunia ini, apakah dia melihat bahwa hati manusia itu sudah hilang kehidupan mereka dalam doa? Coba kita tanya kepada kita. Kita sebagai seorang percaya, apakah kita berdoa setiap hari, pada waktu pagi dan pada waktu malam sebelum kita mau tidur? Sudah ada kala kita buru-buru dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan mau kita juga ambil waktu untuk datang kepada Dia, berdoa dan berbicara kepada Dia. Dan ini sesuatu yang kita boleh belajar. Ya.
di mana kita akan lihat saat ini bahwa Tuhan ingin kita share isi hati kita kepada Dia. Ya. Dengan sesuatu yang constant prayer. Ya. Doa yang kita selalu datang memanjat kepada Dia. Dan kita jangan putus asa, tapi kita mempunyai iman. Ya, mempunyai iman. Dan kita belajar di sini bagaimana kita perlu bertahan dalam kehidupan doa kita. Endure. Ya. Kita lihat seorang cerita ini. Janda ini yang paling lemah, tidak punya suami untuk melindungi dia. Tapi dia datang kepada hakim ini minta pertolongan. Dan pada akhirnya kita tahu cerita ini bahwa hakim ini pertama itu tidak menghirau dia, tidak mau dengar, tidak membela dia dan menolak permohonannya. Dan tapi pada akhirnya kita lihat bahwa hakim ini menyerah melihat janda ini bertekun terus datang kepada dia. Saya percaya, sudah, hati Tuhan itu begitu murah hati. Pada waktu dia dengar anaknya berdoa, dia tegak dengan hatinya. Saya percaya bahwa hari ini, mari kita tetap berdoa. Keep on praying, jangan putus asa. Dalam kesimpulan saya, ya, dan ini sesuatu yang kita boleh lihat, satu challenges, satu tantangan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus tetap setia kepada Dia, walaupun dalam saat yang kita menderita, kita satu challenge untuk kita bahwa kita akan tahu bahwa Tuhan akan pasti melakukannya. Jadi, selalu berdoa, senantiasa berdoa, dan jangan menyerah. Dan saya mendorong saudara, mari bangkit semangat saudara sekali lagi dan mencari waktu kepada Tuhan dan berdoa. Dalam diskusi saya ini hari ini, saya memberi 3 pertanyaan, saudara. Sudah boleh pause video ini. Dan nombor 1, bagaimana kehidupan doa anda? Sudah tahu jawapannya. Dan apa yang perumpamaan ini katakan kepada kita tentang iman? Ya, di mana iman kita? Yang ketiga, di sini kita akan belajar di sini bahwa maukah anda berkomitmen kembali kehidupan anda dalam doa? Dan saya mohon saudara, pada ini, mari cari waktu kepada Tuhan. Beri waktu kepada Tuhan dalam doa. Saya mau berdoa buat saudara sekalian, dan saya percaya bahwa Tuhan akan pasti memberi saudara kekuatan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini Engkau akan selalu memberi kekuatan kepada anakmu. Saat anakmu yang lemah, Bapa, kami percaya Engkau selalu kuatkan mereka. Biarlah kehidupan doa mereka itu boleh membangkit semangat mereka lagi dan boleh menguatkan iman mereka sekali lagi Tuhan. Yang mereka sudah putus asa dan mereka kecewa, Tuhan sadis hamba berdoa khusus buat mereka supaya mereka boleh datang kepada Engkau sekali lagi Tuhan. Dan mereka boleh menyerah kehidupan mereka dan mereka akan datang dan mereka akan minta pertolongan dari Engkau. Tuhan, kami minta Tuhan bahwa Engkau akan terus campur tangan dalam kehidupan mereka. Di mana mereka berdoa dan permohonan mereka, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan memberi jawapan kepada setiap anak-anak-Mu. Dan kami tahu bahwa itu semua yang paling best dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, saat ini kita akan siap hati kita untuk ambil pejam suci. Dan saya percaya bahwa setiap kali kalau kita ambil pejam suci ini, kita boleh ingat kebaikan Tuhan. Dan di mana Tuhan sudah mati untuk menebus dosa kita. Dan ini suatu peringatan buat kita semua. Setiap kali kalau kita ambil pejam suci ini, mari kita memeriksa diri kita. Memeriksa diri kita bahwa apakah ada dosa-dosa yang tersembunyi dalam hati kita.
kita minta penampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa dan kita minta berkat Tuhan untuk memberkati roti dan cawan ini. Bapa, saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, bahwa saat ini kita datang di hadirat Engkau dalam mengambil penyasuci ini. Yesus, kami minta bahwa Engkau selidiki hati setiap anak-Mu Tuhan. Periksa setiap hati anak-Mu. Bapa, sebelum kami ambil penjamuan suci ini, Tuhan Yesus, kami mohon Engkau menampuni dosa-dosa kita Tuhan. Menampuni dosa-dosa hamba-Mu. Di mana ada banyak kesalahan yang kami seringkali melakukan dan kami tidak sadar. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Roti yang Kau sudah memberkati dalam cawan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, saya akan baca ayat ini dan kita akan ingat perintah Tuhan. Dan kita tahu bahwa sebelum Yesus mati di kayu salib pada malam itu, Dia memberi roti ini kepada murid-muridnya. Dan Dia katakan kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Berbuatlah dan menjadi peringatan akan aku. Saya percaya bahwa saat ini, saudara, sebelum kita makan roti ini, kita ingat bahwa Yesus mati di kayu salib. Dan Dia sudah menderita, dan Dia sudah pikul kayu salib khusus buat dosa kita. Dan oleh karena Yesus mengasihi kita, Dia rela untuk korban dirinya kepada kita. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Setelah itu Dia memberi cawan ini kepada murid-muridnya. Dan Dia katakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, oleh kerana pilu-pilu Tuhan Yesus Kristus, kita dapat kesembuhan. Yesus menderita di kayu salib, Dia dicambuk. Dan darahnya sudah menyuci dosa kita, menebus dosa kita. Saat ini kita minum cawan ini, kita selalu klaim, ya, semua penyakit kita, kesakitan, apa yang kita rasa menderita penyakit, kita minta bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh kerana pilu-pilu Tuhan Yesus Kristus, kita dapat kesembuhan. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Haleluya. Mari kita mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat penyasuci. Kami klaim semua penyakit kita disembuhkan. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu. Terima kasih Bapa buat kesembuhan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.